Thank you, guys. Is it heavy rain there for some people? Ada yang hujan deras di tempatnya masing-masing? No? Yes, sir. Yeah, okay. Because in my North Jakarta, Tanjung Priok, it is heavy rain here. Yeah, okay. Let me take the screenshot for room 1. Okay, yeah. 1, 2, 3, go. Okay, let me save it first. To SA06. Okay, be ready for room 2. Yeah. 1, 2, 3, go. Yeah. Thank you, guys. Yeah, as I told you last week, I gave you a material to study individually. I guarantee that you've read at home. So now it's my turn to ask some questions to all of you. Maybe this is a simple quiz. So while I call your name, please answer directly. Yeah. Okay. Yeah. Let me go to Himawan first. Himawan, what do you know about translation? What is translation? Translation is an act to translate from one language to another language. Okay, good. Okay, in terms of translation, what is the first one you translate? The specific one? The subject first. Subject. Subject means ayu, dewi, she, he, it? Yeah. Okay. Let me give you two options. Do you translate the form or the meaning first? The meaning. Good. Thank you, Himawan. Now I go to Anissa. Anissa Putri, I mean. Okay, open up your, unmute your microphone. Can you hear me, Anissa? Yes, sir. I'll try it. Yeah, Anissa. Yeah. In translation, we find the shortened word SLT and TLT. What do they stand for? Belum baca materinya. Oke, saya lewatkan dulu Anissa. Ketahuan belum baca ya. But that's okay. Cara saya adalah melihat kalian aktif tidak mendengarkan saya atau membaca materi dari saya. But that's okay. Dari sini kalian belajar bahwasanya saya benar-benar niat mengajar kalian. I skip first Anissa. I go to Luis, Claudio. Can you hear me, Luis? Yes. Yeah. In translation, we find usually the shortened word SLT and TLT. What do they stand for? Okay. In translation, in learning about translation, we find many shortened words. SLT and TLT. What do they stand for?
Yang translation is the replacement ini bukan? Oke. Mari saya tanya dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan paham. Apa kepanjangan dari SLT dengan TLT? Nggak tahu, Sir. Oke. Lebih baik seperti itu jujur. Can I ask Adin Nabila? Nabila, do you hear me? Yes, Mister. Have you shared the first file that I gave to you? Yes. Iya, berarti sudah kan? Sudah kamu bagikan kan filenya? Sudah. Di V-Class juga ada, Berarti Mister. tidak baca berarti. I go to Taufik. Thank you, Luis. Taufik. Yes, sir. Iya, apa itu TLT? Apa itu SLT? TLT. TLT and SLT. Oh, TLT is target language translation and SLT is source language translation. Not translation? That's what I read. Really? Not really. Ada di situ, kalau kamu baca berarti saya yang ngasih salah teks berarti. Kamu baca di situ SLT ada kata source language translation or source language text? A text, sorry. Iya, berarti kamu menuduh saya tadi memberikan file yang salah, ya kan? Nanti dibaca lagi ya Taufik ya. Yes, but Okay. I just... Yeah, that's fine. I go to Mutiara. Yes, sir. Okay, in translation, we find any form of language. Can you mention when we are translating something or a text, what forms do you find? First words, second breath, third clauses, 5 sentence, and 6 paragraphs. Okay, you find it and you read it. Thank you. Berarti kamu baca dan memang paham ya. Okay, thank you Mutiara. Now I go to Balkis. Are you here, Balkis? Balkis Imanovani. Ada namanya, mungkin orangnya masih di kamar mandi. Oke, saya lewatkan dulu. I skip Balkis. I go to Nabila. Yes, sir. Okay, this is also a simple question. In your opinion, what is the meaning of translation? Menurut saya. Ya. Berarti menurut kamu, berarti menurut yang kamu baca, bukan kamu yang memberikan pemahaman. Ya. Translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Iya, kamu sudah paham. Jadi apa artinya equivalent? Coba kamu pakai kata-kata sendiri. Apa sih namanya equivalency or equivalent? Equivalent itu kayak setara gitu, Mister. Apanya yang setara? Perkataan yang sama artinya. Oke, berarti artinya ya. Iya, Iya. karena kita nggak mempelajari kedudukan sosial di sini, berarti yang setara adalah maknanya. Thank you, Nabila. Kalimatnya, ya. Good. Thank you, Mister. Dan Nica or Danis.
Yes, sir. Yeah, when you find a difficulty in translating a word, what strategy do you use? Coba ulang, Mister. If you find any difficulties in translating a text or a word, especially, what strategy will you use to overcome the difficulties? Okay, may I make it into a specific question? Do you use literal translation or dynamic translation in most of the translation work? Bingung? Okay, masih bingung Danis. I skip Danis first and I go to Sarah or Sarah. Sarah Chris Alsaji. Yes, Mister. Yeah. Okay, Sarah, how are you today? Are you okay? I'm not okay, Mister. Means that? Lagi nggak enak badan doang. Oke, berarti pikirannya masih sehat kan? Alhamdulillah. Ya, berarti kalau pikirannya masih sehat, berarti masih bisa menjawab pertanyaan saya atau mendengarkan pertanyaan dari saya. Okay, when you find any difficulties in translating any text or some words, what strategies do you use? Sorry, Mister. Kenapa? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suara saya? Iya. Oh, suara saya yang putus-putus. Okay. Do you use literal translation mostly in your translation to get the meaning? Oke, biar tahu berarti pertanyaan saya, what is literal translation, Sarah? Literal translation itu kayak arti sebagaimana aslinya. Arti sebagaimana aslinya. Oke, biar lebih jelas pemahaman saya mengenai jawaban kamu, terjemahkanlah kalimat saya ini. Saya sedang sakit. Bagaimana terjemahannya? Dengan menggunakan literal translation. Apa? I am sick. I am sick. Sick itu di bahasa kamus memang terjemahnya sakit. Iya. Oke, thank you, Sarah. Berarti itu namanya literal Thank translation. you, sir. Now I Yes, sir. go to Octavia. Do you hear me, Octavia? Octavia is in silence. Okay. Let me go to Raden Siti. Raden or R itu kepanjangannya apa? Siti, can you hear me? Yes, Mister. Okay. R stands for, R itu kepanjangan dari apa? Raden. Oh, Raden. Okay.
Kalau biasanya double R, Raden Roro. Ini budaya dan termasuk ke dalam penerjemahan juga. RR itu Raden Roro ya? Kurang tahu, Mister. Oh, Oke. Ini hanya sedikit ini saja. Itu dosen kita, Mister. Pardon? Oh, Itu Raden dosen Roro kita. Sinta ya. Raden Roro Sinta. Yes. Okay. Yeah, she is one of my best friends too. Give my best regard to her. Siti, Ya. di dalam penerjemahan kita akan menemukan namanya lexical. Apa sih lexical itu? Atau lexicography? Atau lexican? When I kurang tahu ya. Oke. Ya. When I mention your name, please open up the camera so that I can see you, guys. Don't be shy because I'm human being also. And I go to Besari Olia. Can you hear me? Bethari Olia. Yeah, Mister. Are you with? Okay, yeah. The same question that I asked CP just now. What is lexicon? What is lexical or what is lexicography when we are in translation area or translation field? Apa sih itu lexical atau lexicon atau lexicography itu? Belum baca, Mister. Oke. Belum baca dan sudah lupa karena ini adalah PPT yang pertama. But that's okay, Betari. Mungkin ini cara saya untuk membuat kamu lebih banyak membaca. Apalagi kamu anak sastra, guys. Jangan lupa untuk membaca 2-3 halaman satu hari biar apa ya, otak kamu tidak cepat tua. Apalagi kalian sebagai seorang sastrawan lebih banyak membaca berarti lebih banyak nanti ilmunya. Karena jangan bilang anak sastra ketika ditanya ini itu tidak paham apa-apa. Karena memang tugas kita adalah pembaca yang baik. Ya, oke. Thank you, Bethari. And then I go to Fahrul Arif. Are you here with me, Fahrul? Are you with us? Oh yeah. Fahrul? Yeah. Yeah. Are you okay? Yeah, I'm okay. Why? Yeah. Okay. You look so sad. But when you smile, yeah. Ya, Bang. That's you are. Banyak yang bilang ya. Fahrul Arif, what is tadi kan saya tanya ke Siti dan Bethari tentang lexicography or lexicon or lexical. Tapi yang saya tanya ke kamu adalah what is syntactic? Ketika di ilmu penerjemahan kita nanti ada namanya ilmu sintaks. Apa sih sintaks itu? Sintaks itu kayaknya kayak kumpulan makna kata yang relatable gitu kayaknya. Nggak tahu sih, lupa ya kayaknya. Bacanya dulu sih. Iya. Belum apa namanya? Belum pas dengan apa yang saya inginkan. Masih meraba-raba ya. Kalau lexicography or lexicon apa itu? Fahrul. Dari tatapan matanya sih masih membayangkan yang belum lupa, udah pernah dengar.
Iya, anak sastra pasti itu belajar di waktu namanya Introduction to Linguistic or intro to linguistic from Mr. Iwan Suyudi if I'm not mistaken. Kalau sudah ganti dosennya saya nggak tahu ya. Pernah belajar Introduction to Linguistics, Pak Harul? Pengantar linguistik. Iya, pengantar itu maksudnya introduction. Baru saya ambil sih. Nah, itu berarti kalian apa yang kalian pelajari lupa terus. Kebanyakan ngopi di warkop lupa baca ya, Fahrul Arif ya. Thank you Fahrul, saya skip dulu. And I go to Safira. Yes, sir. Iya, karena kamu namanya Humairo, ada namanya Humaniora, agak-agak sama sih itu maksud saya ya. Berarti ilmu humanism kamu juga harus kuat, termasuk ilmu linguistik. Apa sih itu lexicography, lexicon, lexical? Bisa buka kameranya. Saya suka lupa sama wajah kalian karena sudah lama juga kita tidak bertemu dalam Zoom ini. Sir. Here you are. Makanya jilbabnya jangan dilepas-lepas. Ayo. The fact is the language is a complex set of with relationship between meaning and itu form. Membaca namanya. Coba pakai bahasa Indonesia. Kenapa, Sir? Bahasa Indonesia aja. Kenapa, Sir? Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Apa namanya leksikografi? Lupa ya kamu ya? Iya, lupa. Pokoknya saya kalau dari lirikan mata kalian biasanya saya sudah paham, bingung, tahu, ragu, dan putus asa ya. Dan sedikit Safira itu sedikit putus asa. Saya lewatkan dulu Safira. Safira perbaiki dulu jilbabnya, nanti saya saya suruh buka kamera lagi. And I go to Dinda. Are you with us, Dinda Natalie? Yes, sir. Oh, yes, I can hear you. Dinda Natalie? Ya. Tadi kan sudah saya tanya, what is lexicon, what is syntactic, and now I'm going to ask you, what is semantic? Semantic. I don't read before, sir. Oh, you haven't read? No, I don't reading. Oh, reading I the PPT before. So what did you do in the whole week? Huh? Apa yang kamu lakukan sepanjang minggu kemarin? Ngerjain deadline. Padahal saya cuma suruh kalian baca loh. Saya yang paling malas sebenarnya kalau kasih tugas di masa pandemi ini ya. Karena saya juga tahu kalian banyak tugas. Cuma saya suruh baca, tapi ya ini endingnya. Saya pengen tahu kalian baca atau enggak. Jadi saya mau kasih kuis mendadak seperti ini. I want to know whether you read it or you didn't. And in my opinion, most of you didn't read the text or the material that I gave you. But that's okay. This is pelajaran ya. Jadi kalian tahu
karakter dosennya seperti apa melalui cara-cara seperti ini. And I go to Fadilah Nur Hafiza. Yes, sir. Okay. Can you open up the camera for me? No, sir. Mati lampu. Oh, oke. Asal betul aja. Bohong itu kan dosa. Iya. Oke. Fadilah, dengar saya? Yes, sir. Oke. Agak putus-putus sih. Putus. Tapi kamu nggak diputusin pacar kamu kan? Kadang-kadang ada korelasinya. Oh, enggak. Oh, enggak ya. Oke, terima kasih. Apa sih yang kamu tahu tentang cultural context dalam dunia penerjemahan, Fadilah? Sorry, sir. What do you know about cultural context when we learn about translation? In my opinion, or Yeah. Go on. oh, okay. In my opinion sih, kayak dia itu cultural konflik tadi ya. Cultural konflik itu lebih ke susah menyesuaikan. Misalnya kayak kita translate dari menurut budaya Meksiko gitu misalnya ke di Indonesia kan mungkin yang ngebaca tuh kayak kurang ngerti gitu. Jadi disesuaikan dengan culture yang ada di kita sendiri. Kalau yang saya tangkap ya. Penjelasannya sudah nangkap saya, kamu juga sudah nangkap, sama-sama nangkap. Biar lebih nangkap, sebutkan dulu contohnya. Misalnya kayak, misalnya kita translate dari bahasa Korea nih, ada makanan Korea yang mungkin di sini kalau ditranslate ke bahasa sini, itu mungkin diubah jadi makanan sini tapi yang mendekati gitu. Iya, contohnya apa itu? Oh, contoh misal kayak ada, kalau makanan Korea itu kan ada kayak ramyun gitu kan, itu bentuknya kayak mie gitu kan. Mungkin kalau ditranslate ke Indonesia jadi mie ayam atau semacamnya, bakmi gitu. Nah, itu maksud yang saya. Pahami sih kayak gitu. Iya, itu maksud saya ya. Jadi kalian harus pintar berkata-kata dalam menjelaskan. Saya orangnya bukan tekstual, jadi tidak perlu dihafal teks yang saya kasih, cuman harus dipahami. Dan inilah contohnya Fadilah menggunakan kata-kata sendiri dan memang pemahamannya benar, gitu ya. Oke, dan contohnya juga sudah benar. Berarti kamu sudah pahami apa yang sudah saya jelaskan. Thank you, Fadilah. Yes, sir. Yeah. And I go to Mr. Robbie. Robbie, are you here with us? Yes, sir. Yeah. Okay. Lovely. You look okay and healthy. Thank you, sir. Okay. Robbie, what is lexicography or lexicon or lexical items? Lexical ya, sir. Lexical is a meaning with same with dictionaries gitu, sir. Arti yang sama dengan kamusnya, dengan ada yang di kamus. Apa yang ada di kamus itu? Iya, jadi artinya sesuai dengan yang ada di kamus, sir. Nah, biar menangkap teman-teman yang lain, memang yang di dalam kamus itu apa, Robi? A formal meaning. No. Emang di kamus ada idiomatic dictionary. Ada idiom. Apa sih yang ada di kamus itu? Memang ketika kamu buka kamus, apa yang ada di dalam kamus itu? Kosakata kan? Kosakata. Daftar kosakata kan? Iya. Iya, itu maksudnya. Jadi leksikografi adalah ilmu penyusunan kamus
Artinya disusun alphabetical, A, B, C, D, berikut juga dengan artinya kan? Itu namanya lexicography atau lexicon. Jadi kalau ditanya lexicon itu ya kata gitu. Oke, biar sedikit paham. Sebelum di dalam ilmu pembentukan kata ada namanya morfem. Apa sih morfem itu, Robby? Karena ketika di dalam penerjemahan pun nanti kita akan berhadapan dengan morfem. Morfem kayak kata sama kayak kata kan, Sir? Morfem itu. Morfem itu adalah sebuah ilmu. Kalau kata itu word. Word. Kalau morfem? Nggak tahu artinya, Sir. Iya. Siapa dulu yang ngajar kalian pengantar linguistik? Pengantar linguistik kayaknya baru semester ini, Sir, yang di itu. Iya. Siapa yang ngajar sekarang? Pak Mister siapa namanya? Lupa ya. Iya. Ya, diingatlah nama dosennya, ya kan? Dosen itu hanya perlu diingat namanya saja, tidak perlu dikasih senyuman, tidak perlu dikasih sentuhan, ya kan? Ingat saja namanya itu sudah ya bahagia banget lah. Nama saya siapa, Rob? Gunawan. Mr. Gunawan. Untung kamu ingat ya. Iya, Sir. Iya, kalau nggak ingat berarti langsung saya kick kamu dari Zoom ini. Bercanda. Saya ingat sebelum mulai kelasnya dong, Sir. Masa? Robi. Oke, Robi, saya kasih dulu nilainya di sini. Ya, kamu setengahnya sih sudah paham. Mungkin cara merangkai katanya kamu belum bisa ya. Yeah, thank you, sir. My pleasure. And I go to Camelia Prastika. Camelia Prastika. Ini perempuan ya? Iya, sir. Oh iya, soalnya tadi apa namanya fotonya itu kan Korean boy. Saya pikir kamu namanya Camelia, wajahnya laki-laki. Ternyata wah cantik sekali Camelia. Pakailah fotonya yang sesuai. Yakin? Oh, ya selamat lah ya. Mudah-mudahan nanti jadi. Nanti pacaran lama nggak jadi kan parah nanti. Oke, Camelia. Camelia, sebutkan dulu cabang-cabang ilmu linguistik, karena cabang-cabang ilmu linguistik ini juga nanti berpengaruh ke dalam bagus tidaknya hasil penerjemahan kita. Fonologi, morfologi. Itu kamu kejauhan dari headphone-nya, jadi nggak pakai headphone ya? Enggak, sir, lagi dicas handphone. Oh, kebanyakan belajar dari pagi, nggak apa-apa. Yuk. Fonologi, morfologi. Jangan goyang-goyang, makanya nggak kedengeran di sini. Ayo, santai. Yuk. Fonologi. Itu baru benar. Satu lagi saya lupa, tapi yang terakhir sinteks. Iya nggak, sir? Terakhir sinteks. Ingat saya. Oh ya, berarti masih berantakan. Yang pertama sih benar, fonologi. Sekarang gini, back to basic. Reimagine that
you were still a baby ya. Waktu bayi kan kita mendengarkan dulu kan, nggak bisa langsung ngomong kan. Berarti kita belajar phone, bunyi-bunyian. Berarti ilmu pelajarannya phonology kan. Nah, setelah kita tahu mendengarkan, biasanya anak itu disuruh ngapain? Berbicara. Oke, sebelum berbicara, dia harus melihat namanya merangkai bunyi itu menjadi bunyi kan masih belum lengkap. Kalau bayi kan masih ma, mi, u kan, itu kan masih bunyi. Nah, bunyi dengan bunyi menjadi apa? Nah, biar kita semakin ini nih, apalagi yang suka linguistik ya. Saya suka biar nanti kalian lebih bagus lagi ilmu linguistiknya karena kalian sudah lupa. Kan kalau bunyi itu kan bunyi kan? Itu bunyi kan? Ketika dituliskan itu menjadi apa dia? Huruf kan? Jadi kata-kata sih. Iya, Luis. Jadi sebelum kata-kata kan ada apa lagi, Luis? Sebelum kata. Ada huruf. Sir. Iya, Taufik. Huruf dulu. B dengan A kan 2 huruf. Jadi ba kan? P-A-K, pak, bapak. Jadi dari huruf itu adalah syllable. Syllable itu apa namanya cara ucap kan, ba itu kan ba kan sekali ucap kan, pak sekali ucap juga, jadi bapak 2 syllables tapi 5 huruf kan, benar nggak? Yes sir. Iya, dari syllables baru kita udah satukan tadi 5 huruf tersebut menjadi satu apa, Himawan? Satu kata, kan? Benar nggak? Benar Pak, jadi kata. Iya. Dari kata. Di atas kata apa, Camelia? Saya back to Camelia. Di atas kata apa? Kalimat. Bukan kalimat. Kalau saya bilang di rumah, itu kalimat nggak? Iya, itu kan enggak. 2 kata kan? Masih 2 kata kan? Bukan. Itu bukan kalimat kan? Bukan. Apa itu namanya? Kangen kamu. Kangen kamu 2 kata, tapi itu bukan kalimat karena nggak ada subjeknya di situ. Ya. Lari dari kenyataan. Nggak ada subjek, berarti itu bukan kalimat. Ya. Berarti di atas kata ada frasa. Iya, Luis. Luis ini nanti kamu ambil linguistik ya. Biar kamu nanti memperbaiki bahasa-bahasa Indonesia. Ya. Di atas kata ada apa? Di atas frasa ada apa, Luis? Harusnya sih clause. Iya, benar. Contohnya tadi, yang mencintaimu. Sudah ada kata kerja, sudah ada objek, tapi nggak ada subjeknya kan? Berarti itu namanya klausa. Ketika ada yang, itu adalah awalan dari klausa. Nah, kalau kalimat biasanya memang ada subjek predikat, itu sudah kalimat. Contohnya, saya tidur, itu sudah kalimat. Dan lebih lengkap lagi biasanya kata kerja yang ada objeknya. Saya pergi dengan kamu, saya pergi ke supermarket, saya makan nasi goreng. Nah, ada subjek, predikat, dan objek.
Cek. Jadi sudah paham ya teman-teman ya? Ini kayaknya signal saya yang kurang bagus. Luis, dengar saya nggak? Dengar Pak, cuma rada bata-bata. Oh iya. Oke. Karena di sini hujan memang. Mudah-mudahan masih bisa meskipun terbata-bata ya. Saya Camelia, coba sebutkan lagi tadi. Jenjang dalam ilmu pembelajaran bahasa secara umum, mau bahasa Spanyol, mau bahasa Jepang, tapi secara umum kita harus memahami itu. Apa tadi? Phonology. Ya. Phonology, terus huruf apa sih bahasa Inggris? Letters. Huruf. Iya, terus enggak ada terus-terus. Kemudian nanti jadi kayak supir angkot. Nah, kebanyakan kalian itu terus kaya ya kan? Nah, inilah yang harus diperbaiki dari sekarang. Jangan kaya itu loh, kaya nanti kaya king. Seperti ya. Kalau terus nanti nggak ada yang memberhentikan, nabrak lagi. Kemudian gitu ya Camelia. Ayo. Phonology and then phonology, letters, apa tadi? Letters. Letters, words, kata, frasa, klausa, kemudian kalimat ya. Pinter ya. Nah, ingat terus ya itu Camelia ya. Iya, karena kalian kan di ilmu sastra dan bahasa. Mau nggak mau itu nanti ditanya orang kamu nggak tahu, nanti kamu disuruh kembali ke habitatnya. Bukan ke ilmu bahasa, tapi nanti kamu disuruh ke ilmu perhukuman ya. Ya, thank you Camelia. Nggak apa-apa saya bercuap-cuap sedikit mengingatkan kalian tentang ilmu dasar bahasa ya. And then I go to Putri Handayani. Yeah, sure. Can you open the camera for us? Yes. Thank you, Putri. Putri, tadi sudah disebutkan oleh Camelia, there are 4 fields that we have to study in linguistic before we go into translation. There are phonology, and then syllables or words, and then phrase, and then clause, and then sentences. Nah, setelah ilmu itu kita namanya mempelajari semantik. Menurut kamu apa sih itu semantik, Putri? Karena nanti di dalam penerjemahan semantik itu sangat berperan penting untuk menghasilkan arti yang baik dan benar. Semantik. Semantik, bukan syantik, tapi semantik ya. Ayo. Masih bingung ya? Lupa ya? Ya. Oke, yang kita pelajari di awal-awal itu kan 75% tentang pengertian penerjemahan. Nah, menurut kamu apa sih idiomatic translation itu? Put? Yuk.
Ada dua hal kemarin yang kita pelajari lebih khusus. Ada namanya literal translation yang berbanding terbalik dengan idiomatic translation. Menurut kamu idiomatic translation itu apa, Put? Idiomatic translation. Kalau berarti masih bingung kan? Iya. Nanti Iya. saya kembali lagi ke Miss Putri. Saya ke Miss Dinda tadi sudah. Siapa yang belum saya panggil? Semuanya sudah. Saya bacakan dulu yang ada di daftar saya. Ada Himawan, Anissa, Louise, Taufik, Mutiara, Balkis, Nabila, Danis, Sarah, Octavia, Siti, Besari, Fahrul, Safira, Dinda, Fadila, Robi, Camelia, Putri Handayani. Ada yang belum saya panggil sama sekali? Raise your hand. Oke, nggak ada yang raising hand. Berarti semuanya sudah. Saya belum, Mister. Aden? Olia? Saya belum. Olia. Oh iya. Kok menghilangnya kamu? Webcamnya rusak, Mister. Oh. Oke. Tapi kamu baik-baik saja perasaannya kan? Aman, Mister. Oke, good. Tapi ngeri juga sih dipanggil. Kenapa? Ngeri. Ngeri. Anggap saja ini sebuah apa ya, sebuah tes di awal bahwasanya mengingatkan kalian apapun yang diberikan dosennya dibacalah, jangan ditiduri saja atau jangan disimpan di menu laptopnya saja, tapi dibukalah, ya. Olia. Iya, Mister. Iya, apa bedanya literal translation dengan idiomatic translation? Waduh. Nggak tahu, Mister. Belum Jujur tahu. ya. Oke, menurut kamu tadi keterangan, belum keterangan sih. Apa sih semantik itu, Olia? Semantics. Cabang linguistik yang mempelajari makna. Yang Contohnya? pada bahasa. Contohnya. Saya juga membayangkan kalian yang enggak loh kalau nggak buka kamera. Belum paham. Makanya biar saya nggak membayangkan yang enggak, dibuka saja kameranya. Olia, jangan-jangan ini lagi ada di toilet, enggak ya? Nggak, Mister, itu udah saya nyalain tapi webcamnya nggak connect. Coba diulang, Olia. Semantik. Cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa. Oke. Sebutkan dua makna yang sering kita pelajari di dalam dunia apapun. Dalam pembicaraan sehari-hari juga selalu ada dua makna. Ada makna hadirmu dan ada makna hadirnya. Berarti ada tiga orang yang saling mencintai. Jadi makna yang mana yang ada di benak kamu, Olia? Oh, bingung, Mister. Bingung? Enggak ada makna kehadiran seseorang dalam hidupmu, Olia? Belum. Jujur banget kamu kalau jomblo ya. Jadi ada makna konotatif dan denotatif. Ada yang tersurat dan tersirat. Ya.
Kamu suka makna yang mana, Olia? Ketika seorang perempuan berbicara dengan kamu mau yang tersurat apa yang tersirat? Tersirat aja, Mister. Oke. Kamu lebih suka yang hidden meaning ya? Iya. Oke, karena kamu juga sering bersembunyi dari kenyataan. Dan seperti ini kamera kamu nggak buka, jadi kamu bersembunyi dari kenyataan. Thank you, Olia. Rusak, Mister. Sumpah. Iya. Oke. Jadi di sini sudah ada berapa orang ya? Berarti di kelas kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Persis 20. Nabila, kamu sebagai ketua kelas jangan suka lupa dengan jumlah teman-temannya ya. Berapa orang, Nabila? Ada 2-3, Sir. Oh, berarti ada 3 orang yang hilang dari peredaran hari ini. Yang satu tadi izin. Katanya mau WA Mister. Izin kemana dia? Acara keluarga kalau nggak salah, Mister. Kalau acara keluarga tidak diizinkan. At least kalau misalkan maaf kalau dalam berduka itu tidak apa-apa karena itu di semua kampus juga akan pasti on top ya, selalu diizinkan. Yang kedua, misalkan acara penting seperti pernikahan tapi saudara kandung, itu saja sih, dan sakit pasti ya, 3 hal itu. Tapi kalau keluarga, pesta makan-makan, minum-minum, nongkrong-nongkrong, itu nggak diizinkan. Karena semua orang juga pengen seperti itu. Ya kan? Siapa namanya yang izin tadi, Nabil? Tadi katanya mau WA Mister. Iya. Rizky kalau nggak salah. Rizky. Ya, Rizky. Ya nanti saya cek. Mungkin Rizky salah nomor kali. Dan siapa lagi? Yang bilang sih Rizky doang tadi, Mister. Nah, yang 2 orang lagi ingat gak kamu? Kamu kayaknya dipilih ketua kelas pasti mencintai teman-temannya. 2 orang lagi siapa? Di sini partisipan 22, Mister. 22 ya. Dengan saya berarti 21. 1. Ada yang belum saya accept. Sudah. Ini di daftar saya yang saya panggil hanya 20. Kayaknya Cardo belum deh, Mister. Siapa? Iya, kenapa Cardo nggak raise Cardo hand? Maulana kayaknya belum deh. Atau tidak ada suaranya sama sekali? Wifi saya tadi mati, Mister. Apanya? Wifi-nya tadi mati. Ini udah beli paketan. Ya, saya pikir tadi kucing kamu mati. Cardo, kamu dari mana saja? Kami sedang menunggu kamu dari tadi loh. Ya, teman-teman kamu ini Bacanya nggak mendukung, Mister. Selalu menunggu kehadiran kamu di setiap suasana ya. Oke, Cardo, pertanyaan saya karena Ya, kamu Mister. adalah orang yang terakhir untuk saya tanya. Apa sih bedanya literal translation dengan idiomatic translation, Cardo? Cardo bisa buka kameranya? Belum baca PPT-nya, Mister. Belum baca. Pacaran terus ya kalian ini selama pandemi ini ya. Gimana lah mau nambah ilmunya nanti kalau nggak belajar. Oke, mudah-mudahan ini cara saya untuk membuat kalian sedikit terbuka ya untuk belajar. Karena saya sudah capek-capek loh bikin PPT-nya, sudah capek merangkum dari buku teksnya agar kalian lebih paham mengenai materi kita semester ini. Itu membuat PPT-nya itu capek banget loh, karena merangkai, meringkas, dan membuat indah seperti itu is not easy ya. Jadi
hargailah kerja keras saya yang sudah merangkai kata-kata tersebut dan membuatnya indah untuk kalian baca dan ternyata tidak kalian baca. Minggu depan akan saya panggil kembali mungkin dengan pertanyaan yang sama atau berbeda tapi dengan semua topiknya ini dari 2 PPT yang sudah ada pada kalian. So guys, hari ini ada yang bertanya sebelum kita tutup kelasnya. Luis, setelah pelajaran saya masih ada mata kuliah lain hari ini? Ada terakhir, Sir. Apa? Rampak. Lintas budaya ya? Apa sih? Oh, PLU, pengantar lintas budaya. Reading. Reading. Luis, nanti ganti-ganti aja lu. di mejanya Berarti kurang taruh opi. schedule itu besar-besar ya. Jadi ya pokoknya masa pandemi ini banyaklah yang kacau balau ya. Jadi untuk mengatasinya itu harus pintar-pintar kalian time management, folder management itu yang pertama sebagai anak kuliah itu time management. Yang kedua filing management ya. Nah, saya sarankan itu termasuk soft skill yang tidak ada mata kuliahnya, tidak diajarkan, tapi ya mau nggak mau ya setiap orang harus belajar hal itu ya. Okay guys, thank you so much for today. I say that I'm thankful to be with you this afternoon. So before I will leave this Zoom meeting, please open up the camera bagi yang bisa buka kamera ya. Yang tadi masih malu-malu karena malu ditanya atau apa, dibuka saja kameranya karena saya tidak akan bertanya lagi ya. Oke. Nah. Senang kan kalau melihat wajah kalian ini seperti ini ya. Oke. Ada di sini yang belum bisa buka kamera, nggak tahu ya. Mungkin signalnya kurang bagus. Olia, Cardo, Anissa, Siti. Ini Safira tadi pakai jilbab, sekarang pakai kupluk. Yang mana? Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting tertutup rambutnya. Ya, 1, 2, 3, go. And sekali lagi ya, saya suka mengabadikan kebersamaan. 1, 2, 3, go. Kamu Taufik, kenapa ngantuk begitu Taufik? Kamu kebanyakan belajar hari ini atau malah rindu? Banyakan kerjaan, Sir. Andri. Ya. Kalau Sir nyender gini. Inilah tugas mahasiswa yang paling berat ya. Belajar di masa pandemi ini memang membuat kita agak bosan ya. Bertemu teman susah, apalagi bertemu pacar. Ya. Bosan banget, Mister. Tapi saling mendoakan lah biar corona cepat berlalu ya. Okay guys, thank you so much. See you next week. Bye. Bye, Sir. Bye, sir.